Medan, Sumatera Utara, para pelaku membuli dengan menempelkan besi panas pada tangan korban. Korban dibuli lantaran menolak diajak bergabung menjadi anggota geng motor. Hati orang tua mana yang tak sedih melihat tubuh buah hatinya penuh luka akibat jadi korban perundungan. MH, remaja berusia 14 tahun ini, mengalami sejumlah kekerasan yang dilakukan teman dan alumni sekolahnya. Pelaku bahkan menempelkan besi panas pada tangan korban hingga mengakibatkan luka bakar. Meminum air yang sudah disediakan di gelas diludahi oleh beberapa orang yang dikatakan si Habib kurang lebih 20 orang. Jadi minum. Yang keempat, diambil lagi abu rokok, disuguhkan ke tangan si Habib. Yang pertama di telapak tangan, ya kan? Yang kedua di punggung tangan si Habib. Ibu korban menyebut perundungan yang menimpa anaknya terjadi lantaran korban menolak diajak bergabung geng motor di sekolahnya. Itu menunjuk dia pribadi langsung, nggak boleh ke tempat yang lain. Dari PAI, nanti dari mereka yang datang mengundurkan anak saya, demi Allah saya tidak akan pernah mau ikut itu. Jadi sementara anak ini teman-temannya itu sebahagian sudah masuk geng itu. Jadi anak saya ini tidak mau. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma mendalam. MH tidak mau lagi masuk sekolah, kecuali pindah ke sekolah lain. Tidak mau sekolah. Kalau di situ dia tidak mau sekolah. Tadi psikolognya bilangkan dia mau pindah dari sekolah itu karena dia mengalami trauma yang sangat tragis. Sebelumnya, kasus perundungan ini terungkap saat curahan hati kakak korban tentang perundungan yang dialami adiknya viral di media sosial. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan alumni sekolah yang berstatus mahasiswa. Saat ini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain. Medan sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan akan muncul pelaku lain. Dari keterangan pelaku yang sudah kami amankan, mereka mengakui perbuatannya, perannya masing-masing ini sudah kami katakan. Ada yang melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang disampaikan oleh korban. Sementara itu, pihak Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan masih memeriksa 13 siswa lainnya yang diduga terlibat perundungan. Jika ada yang terbukti melakukan perundungan terhadap MH, maka sekolah akan menjatuhkan sanksi. Masalah investigasi kita jelas melaksanakan hal itu kepada siswa-siswi kita yang terlibat kenakalan yang baru-baru ini berkisar 13 orang. Kasus perundungan yang menimpa siswa MAN 1 Medan menambah panjang daftar kasus perundungan di tanah air. Diharapkan baik polisi maupun pihak sekolah MAN 1 Medan menindak tegas para pelaku perundungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dua 20 rumah terbakar akibat ledakan gardu listrik di Penjaringan, Jakarta Pusat. Gelar perkara kembali sesaat lagi. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari.
Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. IFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Roten Teufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam live. Rusia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Sumber dalam program-program live kapanpun dan dimanapun langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv. Lebih dari TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara. Masuk pagi edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Perhitungkan langkah Anda dengan cermat. Pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan amfibi. Sebuah truk ekspedisi menabrak tiang pembatas flyover Tapal 3. Referensi terbaik di awal hari. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV.
Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya ledakan gardu listrik yang menyebabkan kebakaran permukiman. Berikut kumpulan perkara dalam sepekan kali ini. Kami gelar untuk Anda. Cabut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gardu bergerak ini tiba-tiba meledak saat terparkir di perumahan warga di Penjaringan, Jakarta Pusat. Api dengan cepat menyambar 20 rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Pak, tolong Pak, segera Pak. Apinya makin membesar Pak, tolong ya Pak. Segera. Pemadam kebakaran menurunkan 8 mobil pemadam dan 40 personil untuk menjinakkan si jago merah. Ini udah padam tuh gardunya, cuma ini kelambatan Bang Mobil. Tuh, di belakang. Puluhan peserta dari aksi buruh di Kabupaten Bekasi ini merusak truk yang sedang melintas di kawasan Ejip, Cikarang Selatan. Menurut supir truk, keributan bermula saat truk hendak melintas di antara kerumunan massa yang sedang aksi. Namun terdengar kalimat sindiran terhadap massa aksi, hingga massa aksi yang emosi merusak truk. Inilah detik-detik saat polisi meringkus seorang pengedar uang palsu dengan modus membeli kayu warga. Tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya dan bahkan menolak untuk ditangkap. Modus para pelaku berpura-pura membeli kayu dalam jumlah besar. Polisi berhasil mengamankan uang palsu senilai 27 juta rupiah dan puluhan kayu balok. Tim patroli perintis Polres Metro Jakarta Selatan ini langsung mengurai aksi tawuran warga di Underpass Manggarai, Jakarta Selatan saat sedang melakukan patroli. Warga sempat melakukan perlawanan dengan melempari batu ke arah petugas. Dengan terarah dan terukur, polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Saling pukul nyaris terjadi saat salah satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris melakukan pemasangan nama kepemilikan di atas lahan seluas 14 hektar ini. Sengketa lahan ini terjadi sejak tahun 2007 lalu antara warga desa Mata Alo dan warga desa Soskolia. Warga Soskolia mengaku tanah ini adalah milik warga. Sementara ahli waris dari desa Mata Alo menyebut telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa. Seorang bocah terpaksa dilarikan petugas untuk diselamatkan setelah terserempet kereta api komuter lain arah stasiun Priuk menuju stasiun Kampung Bandan. Korban yang tengah asik bermain burung bersama 3 temannya di perlintasan kereta api diduga tidak mendengar ada kereta yang akan melintas hingga terseret kereta. Ini udah ada Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan kaki langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Keluarga salah satu bandar narkoba ini menangis histeris dan mencoba menghalangi proses penangkapan oleh polisi. Polisi bahkan sempat mengingatkan untuk tidak menghalang-halangi petugas. Ini bukan pertama kali polisi melakukan penggerebekan narkoba di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan. Dalam penggerebekan kali ini, 5 terduga bandar narkoba berhasil ditangkap.
Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba ke para pelaku. Pemuda warga kampung Sukadanau, Bekasi ini emosi lantaran mobilnya tidak bisa keluar akibat tertutup oleh masa aksi buruh. Menurutnya, aksi buruh hanya menguntungkan buruh semata, sedangkan di wilayahnya banyak warga yang bekerja serabutan dan tidak menerima gaji bulanan. Diketahui, masa aksi buruh sempat memblokade area kawasan industri di Cikarang Barat, Bekasi pada Kamis lalu. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Selamat sore, saya Rahmat Ibrahim. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saudara, beberapa jenazah dipindahkan dari reruntuhan gedung yang terkena serangan udara Israel di wilayah Sujaya, Gaza. Serangan Israel di wilayah Sujaya meratakan beberapa gedung dan bangunan. Juru bicara Bulan Sabit Palestina, Mahmud Basal, menyatakan bahwa lebih dari 300 martir Israel di wilayah Sujaya yang membuat rumah dan gedung rata dengan tanah. Setidaknya sudah ada 200 warga Palestina menjadi korban setelah pertempuran kembali terjadi pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas selesai Jumat lalu. Demikian Kompas Update, informasi lain dapat Anda simak dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Tiga calon presiden hari ini lakukan kegiatan di sejumlah daerah. Anies Baswedan berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam Kasepuhan Banten. Dan Ganjar bertemu tukang beca dan petani di Kendari. Lanjutkan pencarian 11 korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Pencarian libatkan anjing pelacak K9.
Apa saja strategi tiga pasangan Capres-Cawapres hadapi debat Pilpres, termasuk atas adanya perubahan sesi debat Cawapres yang akan didampingi masing-masing calon presiden? Jangan lewatkan perbincangan dalam dialog utama kami. Selamat sore saudara, saatnya Anda bersama kami menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami di Kompas Petang akan dibawakan rekan saya Ibrahim. Terima kasih Audrey. Saudara, 3 ruko sembako di Samarinda hangus terbakar akibat salah satu pemilik ruko pengecer bahan bakar minyak atau pom mini merokok saat memindahkan BBM ke jerigen minyak. Bantuan. Pom bensin sama tabung gas ini di dalam banyak nih. Unit tangki. Terlihat dalam rekaman video amatir warga sebuah mobil dan mesin pengecer BBM atau pom mini terbakar. Api pun dengan cepat membesar dan membakar ruko hingga menghanguskan seluruh isi ruko. Adanya BBM yang berasal dari jerigen dan pom mini membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Pom bensin sama tabung gas ini di dalam banyak nih. Unit tangki. Nah, ini pakai pom. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan, sementara ada 3 ruko yang terbakar, 1 mobil dan 2 motor. Menurut keterangan saksi, salah satu pemilik ruko yang sedang memindahkan BBM jenis Pertalite dari mobil ke jerigen sambil merokok. Saat terjadi kebakaran, pelaku berlari menyelamatkan diri. Nah, ini pakai pom. Ambil ke jerigen. Langsung berapi atau merokok itu? Oh, merokok. Informasi lain, saudara, anjing pelacak milik Polri diturunkan mencari korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dua ekor anjing K9 atau anjing pelacak milik Polri dilebatkan dalam pencarian 11 korban hilang. Anjing K9 memiliki spesifikasi khusus mencium bau korban. Diharapkan kondisi cuaca di lokasi mendukung agar korban segera ditemukan. Bebatuan berukuran besar menjadi kendala tim SAR gabungan mencari 11 korban hilang. Kerahkan 6 alat berat untuk memecahkan batuan besar eceng gondok di pinggiran Danau Toba turut dibersihkan guna memudahkan pencarian korban yang mungkin saja terseret hingga ke danau akibat banjir bandang dan longsor. Pencarian korban hilang juga dilakukan di sekitar rumah yang tertimpa bebatuan. Hari kedua pencarian 11 korban bencana alam di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, personel tim SAR gabungan ditambah. Selain itu, tim juga mendatangkan alat pendeteksi korban yang diduga berada di dalam Danau Toba karena terseret arus banjir. Selain fokus pencarian korban, tim SAR gabungan akan melakukan pembersihan material longsor dan pemulihan arus listrik yang terdampak di lokasi. Sampai hari ini karena untuk evakuasi bebatuan, karena bencana ini mengeluarkan banyak batu yang harus dievakuasi dengan alat, kita sudah menyiapkan 6 alat berat dan kemungkinan hari ini akan ditambahkan 2 alat. Terus untuk fokus pencarian di samping di rumah-rumah yang tertimpa bebatuan, di pesisir dari bibir danau ini juga kita fokuskan. Putus pencarian Alexander Silaban yang kehilangan anak kandungnya, perempuan, dan laki-laki akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat malam. 1
Saat kejadian, Alexander sedang berada di warung, sementara istri beserta 2 anaknya berada di rumah. Nah, orang itu pun dengar suara gemuruh, berlari orang itu, tapi nggak sempat lagi. Nggak sempat. Jadi ada berapa keluarga tulang yang apa? Yang 2 lah hilang, yang 1 istriku dapat malam itulah. Kondisi sehat? Kondisi sehat, tapi lagi dirawat di Dolok Sanggu. 2 lagi siapa tulang? Anakku perempuan sama anakku laki-laki. Bebatuan besar jadi kendala pencarian tim SAR gabungan. Belum lagi kemungkinan kedua korban terseret hingga ke Danau Toba akibat longsor dan banjir bandang. Hingga kini 1 korban dinyatakan meninggal dunia, belasan korban hilang. Selain menyebabkan korban, sejumlah bangunan seperti gereja dan hotel juga terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi dari pencarian belasan korban hilang akibat longsor dan banjir bandang di Humbang Hasundutan, kita tanyakan kepada Kasih Opsar Medan, Zul Indra. Selamat petang Pak Zul. Selamat petang, Mbak. Pak Zul, bisa diceritakan bagaimana pencarian hari ini? Apakah membuahkan hasil? Hari ini sementara belum mendapatkan hasil, tetapi kita tetap mencari terus para korban yang hilang. Seperti apa pencarian hari ini, difokuskan titik mana saja Pak Zul? Jadi titik yang kita fokuskan yaitu di daerah sekitaran pinggiran Danau Toba, situ ada beberapa titik rumah yang terdampak oleh banjir bandang. Selain pinggiran Danau Toba, kita lihat di layar kaca juga tadi ada beberapa wilayah yang ada batu-batu besar. Apakah itu juga termasuk yang menjadi pencarian lokasinya? Ya, kita tadi pagi sudah pagi 4 seru, jadi 2 seru di darat, 1 seru di air, 1 seru lagi di pinggiran Danau Toba. Itu Mas. Kabarnya ada alat berat juga dikerahkan Pak Zul. Ya, hari ini alat berat bertambah menjadi 8. Kalau cuaca kondisi di sana saat ini seperti apa Pak Zul? Saat ini cuaca tadi hujan sedang, sampai dengan hujan ringan pada saat ini. Oh, jadi untuk pencarian siapa saja yang dilibatkan Pak Zul untuk mempermudah pencarian saat ini? Ya, kita ada dari TNI, Polri, dari BPBD, dari Basarnas sendiri, maupun dari masyarakat tempat. Sempat ada hujan ringan di lokasi. Ya, apakah itu jadi kendala untuk pencarian hari ini Pak Zul? Ya, kita tetap hujan, kalau hujan itu kita hentikan sementara. Kalau sudah berhenti kita lanjut lagi. Ini saat ini sore hari ini bagaimana kondisinya di sana Pak? Kondisi masih berjalan terus. Ada beberapa alat berat yang membuka akses jalan yang menuju ke muara. Dan masih tetap pencarian di daerah pinggiran danau. Dan kita juga menggunakan 2 perahu karet untuk pencarian di air dan perahu nelayan. Pak, masih banyak keluarga yang mencari keberadaan anggota mereka yang hilang pasca kemarin bencana. Mereka juga ikut menunjukkan di titik mana perkiraan korban hilang? Ya, tadi ada juga beberapa korban yang menunjukkan lokasi di tempat daerah yang terdampak rumah korban. Dibuka posko informasi untuk keluarga yang mencari korban, Pak? Siap, kita juga membuka posko SAR sendiri, nanti data-data informasi sudah ada lengkap di sini, tinggal nanti keluarga korban tinggal ke posko kita. Oke, Pak Zul, dengan kondisi lapangan medan seperti ini, apalagi yang dibutuhkan Pak? Karena personil sudah ditambah ya kabarnya? Siap, ya kita ada tim dari pusat, datang berjumlah 18 orang, BSG, Basarnas Specialist Group, tadi baru datang dari Jakarta. Apalagi alat yang diperlukan untuk bisa mencari karena ada kemungkinan korban terbawa hingga ke Danau Toba, itu seperti apa nanti pencariannya Pak Zul? Ya, kita nanti akan menggunakan Aqua E, pencarian korban di dalam air, dan kita sudah mempersiapkan beberapa alat selam yang untuk digunakan pencarian korban apabila diperlukan mencari korban di kedalaman air. Jadi sampai saat ini tim penyelam belum diterjunkan Pak Zul? Belum.
Kalau bantuan dari nelayan sekitar seperti apa? Karena mereka justru tahu juga bagaimana kondisi Danau Toba kan untuk memudahkan pencarian, Pak Zul. Ya, jadi tadi sebagian ada yang membersihkan asing gondok, manakala ada yang dicurigai di situ biar nampak bersih. Begitu, Mas. Oke. Pak Zul, dari otoritas selain pencarian, apalagi saat ini upaya yang dilakukan prioritasnya, Pak Zul? Ya, mohon diulangi lagi. Dari otoritas setempat selain mencari korban, apalagi upaya yang dilakukan di sana? Pemerintah sudah mengusahakan untuk para korban ditempatkan di posko yang layak. Oke, termasuk perawatan bagi para korban yang terluka bagaimana, Pak Zul? Benar. Itu tadi ada Bu Dian Sinaga yang sudah pulang dari rumah sakit umum dari Dolok Sanggul, sudah kembali ke rumah. Baik, Pak Zul Indra, terima kasih untuk informasinya. Kita mendoakan ada kabar baik dari pencarian hari ini. Terima kasih, Pak Zul. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Baik. Saudara, usai jeda, Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Naga Bukit Tinggi dan Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami erupsi. Tiga calon presiden hari ini lakukan kegiatan di sejumlah daerah. Anies Baswedan berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Prabowo Subianto melakukan ziarah ke Makam Kasepuhan Banten. Dan Ganjar Pranowo bertemu tukang beca dan petani di Kendari. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. This is my way. Cobain deh. Saudara, Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam Bukit Tinggi, dan Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami erupsi pada Minggu sore pukul 14.41 waktu Indonesia Barat.
Berdasarkan data PVMBG, terjadi erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat pada sore ini. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pengunjung, dan wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Merapi pada radius 3 km dari kawah atau puncak. Dari video amatir warga, awan panas erupsi Gunung Merapi di Tanah Datar, Sumatera Barat terpantau meluncur dari arah puncak. Sampai Minggu sore ini, masyarakat di radius 3 km sekitar kawah dan puncak diminta tidak menaiki kawasan Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Minggu sore pukul 14:41 waktu Indonesia Barat. PVMBG setempat menyatakan status erupsi Gunung Merapi berada pada status level 2 waspada. Masyarakat saat ini diimbau tidak berada di sekitar kawah dan puncak. Informasi lainnya, saudara, setelah dilakukan upaya pencarian, tim SAR gabungan menemukan 7 penumpang kapal motor KM Rizky yang tenggelam akibat cuaca buruk. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketujuh korban tewas KM Rizky yang tenggelam akibat cuaca buruk ditemukan di perairan Pulau Balangkadi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Satu persatu penumpang mulai dievakuasi. Seluruh korban baru berhasil ditemukan setelah Syah Bandar, Pol Airut, Tim SAR, KPLP, BPBD, dan nelayan setempat menyisir lokasi kejadian hingga Sabtu malam. Data BPBD Kabupaten Pangkep, KM Rizky mengangkut 17 orang penumpang saat berangkat dari Pulau Pajonegang menuju dermaga daratan Kota Pangkep. 10 orang selamat dan 7 penumpang ditemukan meninggal dunia. Polisi segera memeriksa pemilik kapal terkait peristiwa tenggelamnya kapal motor Rizky. Informasi sampai malam ini itu ada 7 orang. Jadi yang tadi dievakuasi itu ada 5, sebelumnya itu ada 2 tapi sudah langsung dibawa ke Pulau Balangkadi. Sebelumnya, kapal motor Rizky mengangkut penumpang antar pulau dari Pulau Pajonegang menuju Pelabuhan Pangkep, terbalik hingga tenggelam usai dihantam angin kencang dan gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Tim Liputan Kompas TV Pangkep, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, saudara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengubah format debat Pilpres 2024. KPU berdalih bukan meniadakan debat calon wakil presiden, melainkan tetap menggelarnya, namun cawapres didampingi calon presiden saat debat berlangsung. Komisioner KPU Idam Holik membantah bahwa KPU meniadakan debat capres maupun debat cawapres. Debat cawapres tidak dihilangkan, debat tetap diselenggarakan sebanyak 2 kali, namun dalam debat cawapres tetap menghadirkan capres sebagai pendamping dalam sesi debat. Debat cawapres akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Dan untuk pada saat head to head debat, seperti tahun lalu sistemnya Pak ya? Ada Mas, ada. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Pada saat debat calon presiden, calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama. Dan kami hanya mendesain didampingi saja. Itu. Jadi memang porsinya sesinya adalah sesi yang bersangkutan gitu loh. Terkait dengan format debat Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan sepatutnya format tetap sama dengan penyelenggaraan Pilpres sebelumnya. Menurut hemat kami, yang sudah biasa dikerjakan, ya itu aja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian. Kalau disebut sebagai debat, dari waktu ke waktu itu polanya sama.
Dan menurut saya ini harus dijaga. Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Dan saya moderator pertama tuh ketika sebelumnya nggak ada debat KPU. 2009 itu pertama kali. Dan sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon, tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Sementara itu, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, menjawab soal anggapan Cawapres Gibran Raka Buming Raka takut menghadapi debat. Anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario apapun, termasuk soal format debat Cawapres yang rencananya akan didampingi Capres. Untuk saya sih, mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum? Kita serahkan kepada KPU, karena pasti masyarakat akan melihat. Pas, diskusi tadi Pak. Ada yang diuntungkan nggak Pak soal aturan debat Capres ini Pak? Saudara, kita kupas debat Capres di Pilpres 2019 lalu. Ini dia, untuk debat Capres-Cawapres di Pilpres 2019 berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Untuk debat Capres-Cawapres berlangsung 5 kali, debat Capres diadakan 3 kali, tidak didampingi Cawapres. Dan untuk debat Cawapres berlangsung 2 kali dan tidak didampingi Capres. Lalu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengubah format debat Cawapres pada pemilihan Presiden 2024 berbeda dengan 2019. Untuk debat Capres-Cawapres di Pilpres kali ini tetap berlangsung 5 kali. Debat Capres dilakukan 3 kali didampingi Cawapres. Dan untuk debat Cawapres dilakukan 2 kali, namun kali ini debat Cawapres didampingi oleh Capresnya. Dan Saudara, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno khawatir KPU mereduksi pemilu 2024 hanya sebatas perdebatan formalitas. Adi mendorong Cawapres tetap ikut debat 1 lawan 1 untuk tahu gagasan dan ide-idenya. Publik itu melihat Cawapres selama ini hanya sebatas ban serap, hanya sebatas pelengkap penderita. Cawapres itu hanyalah ornamen-ornamen yang dinilai tidak terlampau penting dalam kontestasi pemilu, Mas. Oleh karena itu, ketika ada formulasi debat Capres dan Cawapres, perdebatan yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah soal Cawapres. Jangan sampai kesan bahwa Cawapres itu hanya sebatas ban serep dan pelengkap penderita, itu faktual dan nyata adanya. Oleh karena itu, kalau bisa memang KPU harus mengubah keputusan politiknya, harus ada debat pada level Cawapres, sehingga Cawapres yang tampil itu bukan hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi Cawapres itu adalah mereka yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak dan ide-ide besar. Oleh karena itu saya khawatir KPU ini mereduksi bagaimana pemilu 2024 itu ya hanya sebatas perdebatan formalitas, garing, nggak ada substansinya yang bisa disampaikan oleh kepala publik. Ya saya kira kekompakan itu kan tidak harus saling bergantian, tidak harus misalnya tampil dalam satu forum, harus dites satu persatu capresnya bicara apa, setelah itu kemudian cawapresnya bicara apa, lalu kemudian antar capres dan cawapres ini saling bertemu dalam satu forum, itu kan luar biasa, Mas. 3 calon presiden hari ini lakukan kegiatan di sejumlah daerah. Anies Baswedan, Saudara, berkampanye di Sumatera Utara. Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kesepuhan di Banten, dan Ganjar Pranowo bertemu tukang beca dan petani di Kendari. This is my way. Cobain deh.
Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of This is my way. Cobain deh. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat dalam rangkaian kegiatan kampanyenya di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan Anies Baswedan di Medan didampingi Ketua Tim Pemenangan Edi Rahmayadi. Dalam pertemuan bersama perwakilan masyarakat, Anies memaparkan programnya yang bertema perubahan. Anies menyatakan akan berjanji menurunkan harga sembako dan membuka lapangan kerja yang banyak jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti. Perubahan yang terkumpul di sini, kita mendorong perubahan, kita ikhtiarkan perubahan supaya kita akan lakukan kebutuhan pokok harganya kembali murah. Pekerjaan tersedia untuk semuanya. Industri, manufaktur, pertanian itu yang harus didorong. Pertambangan memang menaikkan pendapatan, tapi dia tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kita butuhkan adalah yang memberikan lapangan pekerjaan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan ziarah ke Makam Kasepuhan Banten di Masjid Agung Banten Lama. Prabowo melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi ulama-ulama besar di Pandeglang, Banten. Prabowo bertemu Kiai Haji Sadli Kenadiran, tokoh Kasepuhan Banten, Buya Murtado Dimyati, dan Abuya Muhtadi Dimyati. Iya, saya sudah lama selalu dengan Pak Kiai dan kita selalu mendapat wejangan, dapat nasihat, dapat titipan. Ya, beliau selalu
sangat peduli terhadap NKRI, keutuhan bangsa, persatuan. Beliau titip Pancasila harus ditegakkan dan diutamakan kepentingan rakyat, umat, seluruh bangsa. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesampai di Kendari, Ganjar langsung menyapa tukang beca yang telah menunggunya. Agenda Ganjar dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kendari. Pada pertemuannya, Ganjar menyampaikan akan membentuk SDM yang unggul dan disupport oleh fasilitas kesehatan yang baik. Dari Tanah Merauke saya sampaikan betapa pentingnya SDM unggul dan itu mesti disupport dengan fasilitas kesehatan yang baik. Maka kami bicara bahwa setiap desa harus punya akses kesehatan. Boleh puskesmas, boleh puskesmas pembantu. Di masyarakat harus gampang mengakses itu. Sorotan lainnya, saudara, timnas U17 Jerman berhasil menjadi juara Piala Dunia usai mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, Jerman dan Prancis lanjut di babak adu penalti. Di babak adu penalti, Jerman sempat tertinggal setelah Eric De Silva gagal. Namun setelah 3 pemain Prancis gagal mengeksekusi penalti, Almugera Kabar berhasil mencetak gol untuk kemenangan Jerman 4-3. Just about gets it. Saved by Haidar. Almugera Kabar. Trophy in Germany. Setelah berhasil mengalahkan Prancis di final, Jerman mencetak sejarah baru di Indonesia. Derpazar muda ini berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kali. Bahkan berhasil mengawinkan gelar juara Euro U17. Inilah dia, Jerman juara Piala Dunia U17 2023. Tim Jerman menjadi juara Piala Dunia U17 setelah melalui fase grup hingga babak final tanpa menelan kekalahan. Selain penghargaan tim, pemain Jerman Paris Brunner jadi pemain terbaik dan penjaga gawang Konstantin Heid jadi pemain terbaik di pertandingan final. Di akun Instagram pribadinya, Presiden FIFA Gianni Infantino mengapresiasi penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia melayani seluruh peserta dan penonton dengan ramah. Semua senang berada di Indonesia. Has been fantastic. Indonesia has been a great host, a warm welcome and hospitality like nowhere else. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Audrey Chandra. Silakan, Audrey. Ibrahim, terima kasih saudara. Apa saja strategi 3 pasangan Capres-Cawapres menghadapi debat Pilpres, termasuk atas adanya perubahan sesi debat Cawapres yang akan didampingi masing-masing calon presiden. Usai jeda kami kembali dengan perbincangannya di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin.
oleh Sinzoralin. Diproduksi oleh Medicon. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. This is my way. Cobain deh. Pada saat dibaca capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika dibaca cawapres, maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Cawapres nomor urut 1 Saudara Muhaimin Iskandar memastikan akan mengikuti tahapan dan mekanisme dari Komisi Pemilihan Umum terkait debat Pilpres mendatang. Terkait perubahan format debat, Ketua Umum PKB menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Nurut aja apa, pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Tak hanya Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun juga mengaku siap mengikuti debat Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi ini menambahkan dirinya sudah berkonsultasi dengan akademisi jelang debat Pilpres nanti. Sudah disiapkan. Seperti apa? Ada konsultasi pada akademisi? Sudah ada. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan siap mengikuti debat Pilpres mendatang. Meski ada perubahan format yang dilakukan KPU, Mahfud tegaskan pihaknya akan mengikuti tahapan maupun mekanisme debat yang diatur Komisi Pemilihan Umum. Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba menggoreng martabak, setuju aja, biar KPU. Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, debat khusus Cawapres sebanyak 2 kali akan didampingi calon presiden kali ini. Lalu seperti apa strategi dari 3 pasangan calon presiden? Untuk mengulasnya, sore hari ini sudah bergabung di Kompas Petang melalui sambungan virtual. Ada anggota tim pemenangan Anies Muhaimin, Nihayatul Wafiro. Ada juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno yang akan segera bergabung. Dan juga Jubir TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi, Mbak Nihayatul. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mbak Nihayatul dulu. Mbak, sebenarnya pada saat bertemu dengan KPU, format Cawapres yang didampingi Capres ini sebenarnya sudah disepakati belum sih oleh semua paslon 1, 2, dan 3? Jadi saya adalah pelaku sejarah karena saya yang datang ke KPU. Jadi kalau Pak Derajat di press release-nya tidak menulis nama saya, kalau belum kenal saya perkenalkan nama saya Nihayatul Wafiro, co-kapten di Timnas Anies Muhaimin. Jadi saya yang datang di tempat itu, dan yang disepakati baru 2 Mbak, yang disepakati baru 2 saat itu di KPU. Yang pertama adalah debat dilaksanakan di Jakarta. Jadi kalau awalnya adalah diskusi bahwa debatnya ini apakah satu pembukaan kick off-nya di Jakarta atau habis itu ke tempat lain.
Akhirnya disepakati adalah satu, debat itu dilaksanakan semuanya di Jakarta. Lokasi berarti tempatnya di KPU atau di tempat lain itu belum diputuskan. Ya, lokasi. Yang kedua adalah waktu debat. Waktu debat itu tanggalnya. Yang pertama adalah disepakati tanggal 12 Desember, tanggal 22 Desember, tanggal pertama tanggal 14 Januari dimajukan tanggal 7 Januari, lalu tanggal 21 Januari dan tanggal 4 Februari. Itu saja. 2 poin itu yang disepakati ketika di KPU. Nah, selanjutnya yang lainnya, hal-hal yang lainnya seperti komposisi, lalu mekanisme, lalu topik dan sebagainya, KPU meminta kami dari tiga tim paslon ini untuk membuat surat resmi. Yang disampaikan ke KPU. Nanti kemudian KPU akan mengundang kita untuk memutuskan. Begitu kesepakatannya tanggal 29. Jadi kalau format itu sampai baru tahu sekarang ini, belakangan ini? Jadi sebenarnya waktu itu sempat didiskusikan, tapi kita belum sampai pada kata finalnya, Mbak. Belum kata finalnya seperti apa, formatnya seperti apa, belum ada sampai itu. Dan kita diminta untuk mengajukan usul lewat surat resmi. Dan kami, tim Amin... Boleh tahu waktu itu usulannya apa, Mbak Wafiro? Oke, panggil Dini saja ya, Mbak ya. Oke, soal format aja, Mbak. Biar nanti saya mau nanya ke masing-masing tim juga nih. Oke, formatnya Timnas ini poin 1. Timnas Amin merekomendasikan setidaknya 2 agenda debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden, 2 debat antar calon presiden dan 1 debat untuk antar calon wakil presiden dengan komposisi urutan sebagai berikut. Debat topik 1, debat antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi berpasangan. Yang kedua, debat antar calon presiden. Yang ketiga, debat antar calon wakil presiden. Yang keempat, debat antar calon presiden. Dan kelima, debat antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ada 2 kali debat yang itu kita minta untuk berpasangan, yang 2 kali debat untuk calon presiden dan 1 kali debat untuk calon wakil presiden. Dan itu tanpa pendampingan ya? Kita tidak persoalan pendampingan dan tidak. Karena posisi kita pada posisi yang ini, dan sebenarnya kalau dibolehkan, sebenarnya kita ingin mengusulkan debat itu 6 kali atau 7 kali ya, biar semakin detail. Tapi karena di PKPU-nya kita hanya 5 kali, jadi kita berpegang pada. Oke, sekarang saya mau ke Mas Edi dulu, Mbak Nihayatul. Mas Edi, waktu itu sebenarnya kan katanya juga diminta usul, termasuk dari tim Paslon 2. Waktu itu usulan debatnya seperti apa? Apa yang diusulkan dari tim, Mas Edi? Baik, terima kasih. Kita sesungguhnya mengusulkan apa yang pernah disampaikan oleh KPU sebelumnya. Jadi apapun format yang nanti akan diajukan oleh KPU, tentu kami akan menyepakati. Jadi tidak ada usulan spesifik dari Timnas Prabowo Gibran terkait hal ini. Yang ada adalah masukan dari KPU akan kita terima, akan kita tampung, dan kita akan laksanakan. Jadi apakah formatnya itu kemudian merupakan format di mana nanti akan ada debat capres dan cawapres secara bersama-sama, secara terpisah, maupun dilaksanakan dalam berapa kali, dalam konteks 5 kali debat itu, kami dalam hal ini mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU. Jadi tidak ada permintaan spesifik dari kami terkait format dari debat itu sendiri, Mbak. Oke, jadi serahkan aja, kami percaya ke KPU gitu ya, Mas Edi ya? Ya, karena penyelenggaranya kan adalah KPU, jadi kita serahkan pada penyelenggara. Oke, saya ke Mas Andi. Kalau dari tim sendiri, Mas Andi, ini menyerahkan juga nggak sih semuanya ke KPU atau ada usulan-usulan yang memang diusulkan oleh tim pemenangan? Kami memberikan usulan detail sesuai permintaan KPU. KPU meminta usulan tertulis yang kami sampaikan hari Jumat jam 4 sore. Di usulan itu secara format kami mengusulkan 5 kali, 2 kali capres, 2 kali cawapres, lalu 1 kali pasangan. Tema-tema debatnya per debat 1 sampai 5 sudah kami usulkan. Kota disepakati di Jakarta, tanggal disepakati sesuai dengan usulan KPU. Lalu kami juga mengusulkan format debat dalam bentuk podium dan town hall. Kalau untuk usulan misalnya cawapres ada pendampingnya capres, ada usulan juga dari tim, Mas? Kami ikut undang-undang dan penjelasan
undang-undang bahwa debat itu ada debat capres dan ada debat cawapres. Ya, tidak diatur tentang pendamping di undang-undang dan penjelasan. Oke, tapi keberatan nggak dengan adanya pendamping kalau untuk debat cawapres misalnya? Kalau itu disepakati antara KPU dengan 3 paslon, tidak masalah. Tapi prosesnya harus dilakukan antara KPU dan 3 paslon. Oke, tiga-tiganya harus disepakati. Kalau Mbak Nihayatul sendiri dari tim sepakat dengan format yang ada sekarang ini? Atau ada catatan? Saya ingin menyampaikan bahwa bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi dan bahkan saat itu kita catat itu betul bagaimana disampaikan sebenarnya langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal kalau kita ini debatnya antar calon. Jadi mereka mengusulkan tim paslon nomor 2 adalah bagaimana mereka paslon ini bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Itu kita catat betul itu, dan kami di Timnas Amin ini terus terang kita tidak menyepakati itu karena bagaimanapun kita butuh kualitas. Butuh melihat kualitas dari pasangan ini, sehingga yang kita fokuskan juga yang namanya debat ya berarti harus debat antar calon, tidak hanya menyampaikan visi misi. Itu cara. Oke, kenapa sih Mas Edi waktu itu ada usulan justru nggak perlu ada debat, sampaikan aja visi misi? Ya karena memang kan ini masa kampanye kita kan sangat singkat. Di dalam masa kampanye singkat itu penyampaian visi misi program itu juga relatif bisa dikatakan tidak menyeluruh. Tidak ada event tertentu di mana masing-masing pasangan calon yang pada saat ini pemilu ini kita hendak melakukan adu gagasan itu memiliki kesempatan untuk adu gagasan tersebut. Jadi gagasan ini harus disampaikan, harus dielaborasi secara komprehensif, secara menyeluruh agar masyarakat yang mengikuti debat ini bisa memahami. Nah, oleh karena itu, itulah usulan kami. Karena memang di dalam debat tersebut, temanya kan sudah Tapi Mas Edi, bukannya dengan mempertegas gagasan itu juga harus dipertegas juga salah satunya dengan tadi ya, dialog misalnya, atau debat satu sama lain? Kami tidak pernah menyangkal dan tidak pernah merasa tidak memerlukan adanya dialog tersebut. Tetapi memang kita harus menyampaikan visi misi program tersebut sebagai salah satu bentuk daripada akuntabilitas kita nantinya pada saat nanti kita kemudian dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat juga memilih akan melakukan uji publik terhadap program yang kita ajukan. Nah, inilah formatnya dalam debat tersebut. Jadi saya kira penyampaian itu merupakan hal yang sangat penting. Oke, kalau dari Mas Andi sendiri, dari tim sebenarnya debat itu menurut Mas Andi dan juga tim penting nggak sih? Seberapa penting kalau memang penting? Debat itu mandat undang-undang dan peraturan PKPU memakai kata eksplisit debat. Jadi bukan monolog misalnya, harus debat. Itu yang disepakati di DPR dan itu yang ada di PKPU. Kami ikut saja dengan apa yang sudah ada di undang-undang dan PKPU. Kami menyadari bahwa masa kampanyenya sempit, 90 hari. Karena itu 90 hari ini pasangan kami Mas Ganjar dengan Pak Mahfud sibuk keliling. Mas Ganjar Merauke, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ya antara lain untuk menyampaikan visi misi supaya publik ketika Mas Ganjar, Pak Mahfud bergerak di daerah-daerah bisa mendengar langsung dari kandidat kami apa visi misinya. Kami sudah menyampaikan visi misi tentang kesehatan, tentang guru ngaji, tentang perumahan, tentang disabilitas dan seterusnya dalam 1 minggu pertama kampanye ini. Jadi kita memang harus mengkombinasikan apa permintaan undang-undang, harus debat. Karena wajib dan juga perlu itu ya Mas Andi berarti ya, debat itu ya? Iya, wajib. Karena undang-undang dan peraturannya memakai kata debat, tidak memakai kata yang lain. Mbak Nihayatul?
Iya, benar. Jadi memang kalau kita dilihat PKPU nomor 15 ya, PKPU nomor 15 itu sudah tertulis jelas bahwa debat, dan debat itu ada debat khusus untuk presiden dan debat untuk wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau hanya sekedar visi misi, sebenarnya kita bisa sharing saja ngomong visi misi itu lewat media yang kita miliki sekarang, lalu paslon mengunjungi tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kami di tim Anies Muhaimin tetap harus menggunakan debat, karena ini selain mandat, ini adalah untuk waktu kita untuk mengelaborasi. Dengan waktu yang sempit hanya 90 hari untuk kampanye, ini memang sudah waktu yang sangat tepat untuk ada 5 kali debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami di tim Anies lebih menyepakati bahwa ini harus tetap debat, tidak hanya sekedar penyampaian visi misi. Kalau penyampaian visi misi itu adalah tanggung jawab dari tiap paslon. Tapi bagaimana kita melihat kualitas, ini tujuan dari debat itu. Mbak Nihayatul, sebenarnya yang dilihat tim sendiri, debat ada atau nggak ada, siapa yang paling diuntungkan sebenarnya dalam hal ini? Masyarakat. Karena masyarakat yang paling diuntungkan, karena masyarakat akan tahu kualitas dari tiap-tiap paslon yang mereka akan pilih. Ketika pemilu ini bisa memberikan gambaran yang sangat detail, gambaran yang kualitas pasangan calon kita dengan lebih detail lagi, ini yang akan mendapat manfaat paling banyak adalah masyarakat, karena masyarakat berarti tidak memilih kucing dalam karung seperti itu. Mereka akan tahu betul bagaimana kualitas dari pasangan calon ini, dan ini penting sekali. Ini juga sebagai bentuk pendidikan politik untuk masyarakat. Mas Edi, dua tim ini sudah bilang penting. Mas Andi bilang ini udah ada di undang-undang, wajib dan juga perlu. Mbak Nihayatul bilang yang diuntungkan sebenarnya masyarakat loh dengan debat ini. Mas Edi? Saya tidak memungkiri bahwa masyarakat itu kemudian menjadi yang mendapatkan manfaat terbesar, karena memang itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Saya kemudian juga menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa apapun yang akan nanti diputuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini, apakah formatnya debat, berapa kali debat antara pasangan calon secara lengkap, secara tersendiri-sendiri, format debatnya seperti apa, itu akan kami ikuti. Nah, tentu pada saat penyampaian pandangan, kan kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan itu menurut saya sah saja kita sampaikan. Nah, nanti pandangan tersebut ya tentu nanti akan dibahas. Saya pikir yang paling bijak memutuskan nanti adalah KPU. Dan kita tentu sebagai peserta pemilu, peserta pilpres yang taat akan melaksanakan apa yang diputuskan KPU. Ya, tapi kalau misalnya bagi tim Ganjar sendiri, siapa yang paling diuntungkan? Ada atau tidak ada debatnya, Mas Andi? Ya, sama dengan Mbak Nihayatul bahwa masyarakat pemilih yang akan paling diuntungkan. Dari 6 orang kandidat yang ada, 4 orang pernah melakukan debat. Ya tentunya Pak Prabowo pernah berdebat dengan Pak Jokowi, Pak Ganjar pernah berdebat dalam pilihan gubernur, Mas Anies dalam pilihan gubernur, Mas Gibran dalam pemilihan wali kota. Yang tidak pernah melakukan debat dalam karir politiknya itu Pak Mahfud dan Caimin. Ya, jadi ada 4 orang yang pernah teruji melakukan debat dalam Pilwalkot, Pilgub dan Pilpres, dan ini sudah terbukti efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat pemilih siapa kandidat yang harus mereka pilih. Jadi ada atau tidak ada debatnya bukan capres-cawapres yang diuntungkan ya, tapi lebih ke masyarakatnya ya? Enggak, kalau kami dalam posisi ada debat. Harus ada debat karena itu yang diatur dalam perundang-undangan kita, harus ada debat. Kami nggak punya pilihan lain. Kalau seandainya KPU kemudian merancang format tidak ada debat, tidak memanggil kata debat, maka dalam prosesnya kami kemudian akan mengusulkan agar DPR memanggil KPU untuk bertanya kenapa KPU kemudian memutuskan tidak ada debat, sementara dalam perumusan peraturannya dengan konsultasi dengan DPR, KPU memutuskan ada debat. Kami harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati sebelumnya, harus ada debat. Mas Edi, saya balik lagi ke Mas Edi, Mas Andi dan juga Mbak Nihayatul. Kalau tadi kan
karena waktunya yang pendek, lebih baik tidak usah ada debat misalnya, tapi lebih ke penyampaian visi misi. Nah, sebenarnya kekhawatirannya lebih di mana sih Mas selain daripada waktu ini? Saya kira nggak ada yang kita khawatirkan selain memang waktunya pendek kan, saya ralat mungkin kampanyenya 75 hari ya. Jadi kita memiliki waktu yang sangat pendek. Kalau kita lihat format dari kampanye para pasangan calon ya, dan itu juga merupakan format yang terjadi dari pilpres ke pilpres, itu waktu untuk penyampaian visi misi ketika kita berada. Jadi bukan karena ketidaksiapan atau kurang kekhawatiran lebih tepatnya dari misalnya tim maupun cawapres, tadi Mas Andi juga sempat nyinggung soal hal itu. Saya agak kaget kalau memang ada pertanyaan itu kepada saya, ya Mbak. Jadi saya merasa pasangan calon kita sudah siap maju sebagai capres dan cawapres, tentu sudah siap menjalani seluruh tahapan dari pilpres ini. Dan tentu pada akhirnya kita nanti akan taat dan patuh apa yang diputuskan oleh KPU. Jadi kalau tidak berpengalaman di debat itu juga jadi bukan menjadi suatu masalah ya untuk debat nanti ya? Untuk masing-masing paslon. Semua kandidat, semua peserta pilpres ini pasti akan melalui program pelatihan, pematangan untuk debat, itu pasti. Ya, jangankan pilpres, pilkada saja ada untuk pilgub, untuk pilwalkot dan lain-lain. Jadi proses itu dilaksanakan, dan kami juga akan melaksanakan proses ini secara baik dengan persiapan yang matang ya, untuk kemudian kami meyakini bahwa pasangan calon kita akan mampu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat di dalam proses tersebut. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Ni Hayatul. Kalau dari kesiapan pasangan Amin sendiri, Mas Anies dan juga Caimin seperti apa? Karena kan sering sekali ya belakangan ya ngikuti juga misalnya ke masyarakat gitu. Tapi saya juga akan tanyakan kepada masing-masing tim, ke Mas Adi dan juga Mas Edi. Tapi nanti usai jeda baru akan dijawab Bapak dan juga Ibu. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook hasilkan kaldu keemasan. Masak enak jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Mas Edi, kalau dari sebelum-sebelumnya kan yang saya lihat ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran agak jarang ya mengikuti, bahkan tidak ada ya mengikuti
lembaga-lembaga yang mengundang keduanya untuk sebenarnya memaparkan visi misi, adu gagasan bersama dengan lembaga-lembaga yang kredibel, termasuk juga dengan masyarakat yang mengadakan. Nah, kalau debat diadakan, ini dengan formatnya juga berubah, capres didampingi dengan cawapres dan cawapres juga didampingi dengan capres. Nah, ada kekhawatiran nggak misalnya dengan persepsi masyarakat yang menguntungkan pasangan dua? Mungkin saya ingin tanggapi dulu pernyataan pertanyaan pertama, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran jarang melakukan dialog, diskusi publik. Perlu saya sampaikan, Pak Prabowo sangat rajin melakukan itu dengan PP Muhammadiyah, dengan CSIS dan lembaga lainnya. Kedua maksudnya, Mas? Ya, makanya biar saya selesaikan dulu. Silakan. Ya. Dan ini kita masih dalam tahapan awal kampanye. Jadi masih banyak juga event yang nanti dihadiri oleh beliau-beliau itu secara bersama-sama. Gitu. Jadi maksud saya kemarin itu mungkin masih belum dalam tahapan kampanye. Ya sekarang ini dalam tahapan kampanye, saya kira berdua itu nanti akan tampil lebih sering lagi. Nah itu. Jadi menurut hemat kami itu yang mungkin menjadi statement yang perlu kami sampaikan di sini. Nah, kedua, kalau ditanyakan kekhawatiran, saya kira tidak ada kekhawatiran ya, karena dalam hal ini masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing memiliki porsi untuk menyampaikan pandangan, gagasan sesuai dengan apa yang sudah mereka kuasai. Seperti Pak Prabowo, kita sudah tahu apa yang menjadi kompetensi beliau, dan beliau juga punya pengalaman dalam debat Pilpres. Mas Gibran juga dalam hal ini memiliki kompetensi di bidang UMKM, di bidang pengelolaan tata kota, di bidang startup dan lain-lain. Jadi saya kira hal-hal tersebut tentu tidak mengkhawatirkan kami. Kalau memang kita bicara, memang perlu ada adu gagasan terkait isu-isu yang memang sudah ditetapkan apa saja temanya. Mbak Nia Hayatul, dengan pengubahan format debat capres yang biasanya sudah dilakukan di 5 tahun sebelumnya, ini berbeda kali ini didampingi masing-masing begitu ya. Apa sih yang dilihatnya, Mbak? Kalau kami kan duit tunggal sebenarnya, Mbak. Jadi kami itu selalu bilang bahwa kami ini, paslon kami ini adalah duit tunggal. Dalam artian paslon kami ini punya kualitas yang sama. Jadi adanya pendampingan atau tidak itu tidak memberikan efek apapun. Yang jelas paslon kami siap untuk adu gagasan, adu berdebat, adu visi misi dengan paslon-paslon lainnya. Jadi sebenarnya ini tidak akan mempengaruhi apapun. Ada cuma satu kata, siap kita. Termasuk Caimin ya? Mbak Nia itu? Oh iya dong. Beliau walaupun katakan walaupun tadi dikatakan Mas Adi, Pak Muhaimin tidak memiliki pengalaman untuk debat, tidak memiliki pengalaman debat di pilkada. Tapi coba track record beliau ketika menjadi wakil ketua DPR termuda sejak umur 35 tahun, itu bagaimana lobbying, negosiasi, debat itu sudah menjadi jagonya beliau. Kalau bagi Mas Andi sendiri, bagi tim 3 TPN gitu ya, sebenarnya apa sih yang dilihatnya dengan perubahan format kali ini di Pilpres 2024, menimbulkan persepsi masyarakat seperti apa yang dilihatnya, Mas Andi? Seperti yang tadi disampaikan Mbak Nia Hayatul ya, sebetulnya belum diputuskan. Yang baru diputuskan itu Jakarta, 5 kali debat dan tanggal. Oh, jadi artinya masih bisa berubah formatnya? Ya, mestinya ada rapat hari Jumat jam 2 siang, kalau saya tidak salah, tapi diputuskan di rapat sebelumnya. Lalu KPU-nya sampai membatalkan rapat jam 2 siang itu, dan sampai hari ini kami tidak tahu rapat berikutnya kapan. Apa sudah ada, Mbak? Alasan rapat pembatalannya? Belum ada, sepertinya kita belum mendapat undangan dari KPU. Kami sampai hari ini tidak tahu kapan rapat berikutnya. Kami diminta untuk menyampaikan usulan tertulis, 03 sudah menyampaikan usulan tertulisnya, sangat detail, ditandatangan langsung oleh Pak Arsyad sebagai ketua dan Pak Hasto sebagai sekretaris. Oke, Mas Andi kan juga, Mas Andi adalah tim pemenangan di 2019 ya. Ya, apa tadi alasan penundaan dan lain sebagainya, ini sebenarnya ada nggak sih tarik ulur di dalam debat sendiri? Iya, prosesnya terjadi tarik ulurnya. Memang seperti itu?
Ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Hayatul, ada tarik ulurnya, ada usulan tidak ada debat. Di 2019 maksudnya Mas? Berkaca 5 tahun. Untuk debatnya tidak. Untuk format debat tidak ada tarik ulur di format debat. Yang ada itu di hal-hal teknis ya. Misalnya nanti yang paling pas yang menyiarkan TV mana, topik untuk cawapres sebaiknya yang mana, topik capres sebaiknya yang mana, hal-hal teknis. Dan kali ini itu. ada ya tarik Tapi ulur. format debatnya tidak pernah dibincangkan bahwa harus ada debat atau tidak ada debat. Di 2014 2019 tidak ada pembicaraan itu. Oke, Mas Edi juga kan menjadi tim sukses ya waktu di 2019. Sebenarnya ada debat kali ini maksudnya formatnya aja didebatin gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendalanya, problemnya sampai sekarang belum dipanggil-panggil sama KPU juga itu, Mas Edi? Ya itu mungkin pertanyaan harus ditanyakan ke KPU, bukan ke kami karena menggunakan. Karena kan Mas Edi juga berpengalaman di KPU. 2019 nih. 2019 ya begini, saya kira memang kan kita mencari format untuk penyempurnaan debatnya ya. Jadi berbagai format tertentu kita bisa ajukan, kita bisa sampaikan untuk kita diskusikan bersama-sama, dan kembali lagi kita tidak pernah menutup diri untuk melakukan diskusi dialog tentang format tersebut, dan kalau memang itu dalam pertemuan dengan KPU itu adalah salah satu agenda untuk pembahasan daripada format debat, ya tentu kita akan laksanakan, kita akan ikut dalam diskusi itu mencapai kata sepakat bagaimana format akhir daripada debat yang akan kita laksanakan. Oke, kalau dari Mbak Nia itu sendiri nih untuk strategi menghadapi debat pertama ini udah kurang dari 2 minggu lagi ya, 12 Desember nih. Jadi strateginya sebenarnya kalau soal skill kami sudah sangat yakin yang namanya dengan paslon kami itu sudah sangat punya skill untuk bagaimana melakukan debat, punya skill untuk bagaimana menyampaikan materi visi misi dengan baik dan sebagainya. Nah, persiapannya sebenarnya lebih pada persiapan pada ini ya, mungkin sehari atau 2 hari sebelum debat mungkin perlu break dulu, contoh seperti itu, untuk break untuk tidak keluar kota, karena paslon kami ini Pak Muhaimin sekarang posisinya sedang di daerah Riau, lalu Pak Anies sedang di Medan. Beliau tidak pernah berhenti untuk muter ke seluruh Indonesia, jadi mungkin hanya butuh 1 hari untuk break dulu sebelum debat, istirahat ya, untuk menyiapkan mungkin biar bisa istirahat sebentar ya. Dan untuk memastikan beliau ada di Jakarta tanggal 12 itu. Iya, jangan kemana-mana. Mas Edi, persiapannya Mas, 12 Desember debat perdana nih. Ya, masing-masing akan mendalami materi tertentu ya, sesuai dengan tema debatnya yang akan diajukan pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Saya dan masing-masing akan mendapatkan coaching session untuk debat tersebut, yang diberikan materinya oleh para ahli, dan dalam hal ini ya termasuk saya juga akan memberikan nanti masukan terkait beberapa isu sesuai dengan tupoksi saya di DPR RI. Tetapi menurut saya coaching session itu akan dilaksanakan. Coaching session itu termasuk debat cawapres juga ada, khusus cawapresnya? Ya, capres-cawapres kan akan di-coaching dua-duanya. Karena mereka adalah peserta daripada debat itu. Dan itu saya kira merupakan latihan yang memang kita sudah laksanakan di dalam pilpres ke pilpres. Kami kebetulan sudah 2 kali mendukung Pak Prabowo, ini yang ketiga kalinya. Jadi kami sangat optimis bahwa beliau adalah orang yang sangat cepat untuk menangkap dan sangat cepat untuk bisa menanggapi isu-isu penting. Kalau Pak Prabowo kan sudah paham mengikuti debat ya, debat pilpres terutama, Mas Edi. Kalau Mas Gibran? Kalau Mas Gibran, saya justru senang kalau memang masyarakat meragukan, publik meragukan kepiawaian Mas Gibran. Mas Gibran juga seseorang yang cepat sekali belajar, cepat sekali memahami, dan bisa memberikan tanggapan secara sederhana dan singkat, tetapi betul-betul jitu, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi saya kira ya kita lihat saja nanti pada tanggalnya, pada saatnya itu kita meyakini bahwa beliau akan berperforma secara sangat baik. Oke, ada coaching kliniknya nanti buat capres dan juga cawapres. Mas Andi, persiapannya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah, ini coaching kliniknya sedang dilakukan sekarang. Mereka bergerak ke daerah-daerah. Udah start nih. Oke.
dermaga coaching, bertemu dengan masyarakat, tanya langsung tentang tema-tema debat, apa yang menjadi masukan dari mereka, sehingga mereka langsung mendapatkan pandangan lapangan, pandangan real, apa yang menjadi masalah-masalah yang bisa digali. Coaching klinik terbaik selalu pada saat bertemu dengan masyarakat. Kalau untuk kekompakan nih, karena kan nanti masing-masing ada didampingi nih, capres, didampingi cawapresnya dan sebaliknya. Ya chemistry-nya sudah jalan sebetulnya, karena sudah 2 bulanan berinteraksi, lalu antara tim TPN dengan tim intinya Mas Ganjar, dengan tim intinya Pak Mahfud juga rutin bertemu, tapi yang paling penting selama Mas Ganjar dengan Pak Mahfud bergerak ke wilayah-wilayah, ya mereka langsung menemukan masalah-masalah real dan secara cepat mencari solusi-solusi. Baik, masing-masing tim ini sudah mempersiapkan strateginya. Paslon nomor 1 lebih ke istirahatnya, kedua paslon nomor 2 coaching klinik, dan ketiga sedang menjalankan coaching klinik datang ke masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetaplah di Kompas Petang Saudara, kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah pemilu 2024 sudah di depan mata. Pemilu jujur, adil, berintegritas sebagai rutinitas politik 5 tahunan harus dikawal bersama semua pihak. Simak catatan Kompas TV setelah ini. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Selamat datang di catatan Kompas TV. Pemilu jujur, adil, berintegritas sebagai rutinitas politik 5 tahunan harus dikawal bersama semua pihak. Kampanye dimulai, adu gagasan di debat kandidat pun segera diikuti Capres-Cawapres. Sempat ada pro dan juga kontra perubahan format debat. Lalu bagaimana memastikan seluruh penyelenggara pemilu benar-benar profesional? Kami punya catatannya untuk Anda.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3 resmi intens berkeliling mengenalkan visi misi. Saling lempar narasi pun tak terhindarkan. Yang terkini soal perubahan format debat. Dalam debat cawapres maupun capres, pasangan tetap akan mendampingi dan mendapatkan porsi bicara. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, ada debat khusus capres maupun cawapres. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan mengikuti apapun keputusan KPU dan mengawasi KPU agar fair, terbuka, dan demokratis. Ya, pokoknya kita ikuti aja apa maunya KPU. Yang penting KPU harus fair, terbuka, demokratis. Kira-kira kecewa nggak, Mas? Enggak lah, biasa aja. Ini ada apa untuk pemenangan salah satu pihak cawapres, Cak? Menguntungkan gitu. Kita sama-sama kontrol. Insya Allah tidak terjadi. Sementara Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Pengarah TKN Prabowo Gibran membantah ada ketakutan kandidat nomor urut 2 menghadapi debat khusus cawapres. Kalau udah ikut pemilu mana ada yang ditakuti? Termasuk soal debat atau isu soal demokrasi itu ada yang takut ya Pak? Isu demokrasi kan pemilu itu bagian dari demokrasi. Karena ikut demokrasi ya biasa saja. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bilang siap mengikuti apapun formatnya, ada atau tidaknya debat khusus cawapres. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Malah membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres dan capres. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut dalam debat cawapres, capres tetap hadir, begitu pula sebaliknya untuk menunjukkan kerja tim kandidat. Pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah. Kunci menjaga kualitas pemilu dan demokrasi adalah kejujuran dan keadilan. Kejujuran dari semua pihak, utamanya penyelenggara dan negara, serta adil bagi semua peserta pemilu tanpa terkecuali. Tim Liputan, Kompas TV. Sekarang saya ajak Anda melihat jadwal debat pemilihan presiden di tahun 2024 ya. Yang pertama saudara, ini ada debat pertama yang akan diselenggarakan pada Selasa 12 Desember 2023. Temanya adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Lalu bergeser di debat kedua, ini masih di bulan Desember, tapi di tanggal 22, Jumat ya. Temanya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Lalu di debat ketiga sudah jatuh di 2024 tahunnya, di 7 Januari. Temanya adalah ekonomi, kerakyatan, dan juga digital. Kesejahteraan sosial, ada juga investasi perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan juga APBD. Saya berikutnya ini dia debat yang keempat dan juga kelima ya. Nah, debat keempat dan juga debat kelima ini yang keempat diadakan di tanggal 21 Januari pada hari Minggu dengan tema energi, sumber daya alam, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, juga masyarakat adat. Dan di debat yang terakhir jatuh pada hari Minggu 4 Februari 2024 dengan temanya teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan kesehatan, post-COVID society, dan juga ketenaga kerjaan. Pemilu jujur, adil, berintegritas sebagai rutinitas politik 5 tahunan harus dikawal bersama semua pihak, saudara. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan nasional yang diatur undang-undang sebagai komitmen atas demokrasi yang bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Kunci menjaga kualitas pemilu dan demokrasi adalah kejujuran, juga keadilan. Kepercayaan publik harus dipulihkan, terutama pasca polemik putusan MK soal syarat Capres-Cawapres. Jangan ada upaya mencederai kualitas pemilu, karena kejujuran dari semua pihak, utamanya penyelenggara juga negara, serta adil bagi semua peserta pemilu tanpa terkecuali. Jadi tumpuan harapan publik memilih pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik. Demikian catatan Kompas TV hari ini, sampai jumpa lagi minggu besok. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami erupsi. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Perhatian, beli Better bisa gratis Better lagi. Yeay, dapat Better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis Better lagi. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya warga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang, Sumatera Barat, saudara, mengalami erupsi pada Minggu sore pukul 14:41 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data PVMBG, terjadi erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat pada Minggu sore pukul 14:41 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pengunjung, dan wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Merapi pada radius 3 km dari kawah atau puncak. Dari video amatir warga, awan panas erupsi Gunung Merapi di Tanah Datar, Sumatera Barat terpantau meluncur dari arah puncak. Sampai Minggu sore, masyarakat di radius 3 km sekitar kawah dan puncak diminta tidak menaiki kawasan Gunung Merapi. Hujan disertai angin kencang membuat sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Raya Madiun arah Ponorogo Minggu sore.
Selain di Kota Madiun, pohon tumbang juga terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Madiun, Jawa Timur pada Minggu sore. Hujan disertai angin kencang ini membuat sebuah pohon tumbang menutup jalan raya Madiun arah Ponorogo di Jalan Panjaitan, Kota Madiun. Sejumlah jenazah dipindahkan dari reruntuhan gedung yang terdampak serangan udara Israel di wilayah Gaza. Juru bicara Bulan Sabit Palestina, Mahmud Basal menyatakan lebih dari 300 martil Israel dijatuhkan ke wilayah Sujaya. Rumah dan gedung rusak dan hampir rata dengan tanah. Akibatnya 200 orang menjadi korban setelah pertempuran kembali terjadi pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas selesai Jumat lalu. Jenazah yang tewas langsung dimakamkan. Serangan udara militer Israel yang dilakukan Minggu dini hari waktu setempat menyerang ke bagian selatan yaitu Rafah dan Khan Younis yang diduga banyak pemimpin Hamas bersembunyi. Dampak serangan usai gencatan senjata, ambulans dan mobil warga terus berdatangan membawa korban luka juga meninggal. Terima kasih sudah bersama kami saudara menyaksikan Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Kompas TV, Rumah Pemilu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik keras pemerintahan saat ini yang disebutnya seperti Orde Baru. Kampanye Pilpres 2024 resmi dimulai 28 November lalu. Adu strategi dalam menarik simpati publik semakin gencar dilakukan. Saudara, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri Jumat lalu menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pasca ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ini menjadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir, Kilas Sepekan yang menjadi sajian awal Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 3 Desember 2023. Saya Nina Melinda selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV Independen Terpercaya. Persaudaraan Alumni 212 menggelar munajat keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina di Monas, Jakarta Pusat. Acara ini diramaikan para pembela kemerdekaan Palestina sejak Sabtu dini hari. Adapun fokus utama dari penyelenggaraan acara ini adalah berdoa untuk NKRI dan Palestina. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh ulama dan warga negara Indonesia pegiat kemanusiaan di Gaza, Muhammad Hussein. Selain membacakan doa-doa dukungan perjuangan untuk Palestina, kegiatan ini juga menghimpun dana yang terkumpul hampir 25 miliar rupiah untuk disalurkan ke Gaza lewat Lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri Jumat lalu menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pasca ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ini menjadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam.
Sebelumnya, Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK kembali memanggil anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pius Lustri Lanang, untuk diperiksa sebagai saksi dugaan suap yang menjerat penjabat Bupati Sorong, Yan Fitmoso. Pius absen saat pemanggilan pertama KPK pada Senin 27 November lalu. Pius Lustri Lanang diperiksa terkait jabatannya sebagai anggota BPK yang membidangi wilayah Papua Barat. KPK telah menggeledah ruang kerja Pius dan menyita sejumlah bukti berupa dokumen, catatan keuangan dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan pengondisian laporan keuangan Pemkab Sorong. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, termasuk TJ Bupati Sorong, Yan Fitmoso, dan Ketua Tim Pemeriksa Kasubag BPK Papua Barat. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sudah bebas bersyarat sejak bulan Agustus lalu. Edi bisa bebas lebih cepat karena menerima remisi 7 bulan 15 hari. Ditjen Pas Kemenkumham telah mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat terhadap Edi Prabowo sejak Agustus lalu. Edi Prabowo mendapatkan pembebasan bersyarat karena dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya. Selama bebas bersyarat, Edi dikenai wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ciangir. Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara Jakarta. Atas pelantikan ini, Maruli yang sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal kini menyandang bintang 4 dengan pangkat Jenderal. Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Muldoko, serta Menko Marifes yang juga mertua Maruli, Luhut Binsar Panjaitan. Usai pelantikan, Maruli memastikan bahwa TNI Angkatan Darat akan menjaga netralitas selama pemilu. Belum lama pulih dari wabah COVID-19, Tiongkok kembali menghadapi ancaman baru, yakni pneumonia misterius. Pneumonia misterius ini dilaporkan menyerang anak-anak hingga membuat rumah sakit di Tiongkok kewalahan. Sejak pertengahan Oktober 2023, Tiongkok melaporkan adanya peningkatan kasus penyakit mirip influenza yang menyerang anak-anak. Kemudian pada 13 November 2023, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan peningkatan penyakit pernafasan. Sementara itu di tanah air, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) meminta Kementerian Kesehatan mulai melakukan pemeriksaan Mycoplasma pneumonia di masyarakat untuk meminimalisasi penyebaran kasus pneumonia. Senjata tempur Israel menyerang Gaza pasca gencatan senjata berakhir hari Jumat pagi. Ledakan dan kepulan asap memenuhi jalur Gaza. Serangan Israel terjadi hanya 30 menit setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pukul 7 pagi. Sebelumnya gencatan senjata dimulai 24 November lalu. Selama seminggu gencatan senjata, Hamas membebaskan lebih dari 100 sandera yang kebanyakan adalah warga Israel. Sementara Israel membebaskan 240 warga Palestina dari penjara Israel. Lomba balapan panjat pohon kelapa baru-baru ini diadakan di Sanya di Provinsi Hainan, Pulau Paling Selatan, Tiongkok. Peserta laki-laki dan perempuan ambil bagian dalam lomba ini, menampilkan keterampilan memanjat dan koordinasi tubuh. Pertandingan olahraga tradisional minoritas Hainan ke-7 di Sanya berlangsung hingga 29 November. Permainan olahraga tradisional minoritas Hainan telah diadakan setiap 4 tahun sejak mulai diadakan pada tahun 1994. Sesaat lagi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik keras pemerintahan saat ini yang disebutnya seperti Orde Baru. Rangkuman selengkapnya di Kompas Pekan.
Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Kompas TV, Rumah Pemilu. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food.
Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik keras pemerintahan saat ini yang disebutnya seperti Orde Baru. Pihak istana pun merespon pernyataan Megawati Soekarno Putri. Menurut staf khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwi Payana, semua orang boleh berpendapat dan membuat penilaian karena Indonesia adalah negara demokrasi. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Senin 27 November 2023, dalam pertemuan dengan relawan Ganjar Mahfud, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri melemparkan kritik keras kepada penguasa. Megawati tidak menyebut nama tertentu, namun dia menyoroti praktek dugaan intimidasi dan intervensi kepada masyarakat. Bahkan Presiden kelima ini mengaku kesal atas situasi demokrasi dan hukum saat ini. Pihak istana pun merespon pernyataan Megawati Soekarno Putri. Menurut staf khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwi Payana, semua orang boleh berpendapat dan membuat penilaian karena Indonesia adalah negara demokrasi. Iya, itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Megawati Soekarno Putri sebelumnya sudah menyoroti soal penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pernyataan 2 pekan lalu, Megawati menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan Capres-Cawapres yang menurutnya merupakan manipulasi. Sementara itu, dalam wawancara di program Sapa Malam Selasa lalu, pakar komunikasi politik UIN Gun Gun Herianto menyampaikan, pernyataan yang disampaikan Megawati Soekarno Putri, meski tidak menyebut siapa yang dimaksud, merupakan early warning yang hendak disampaikan Megawati terkait proses pemilu yang sangat kompleks, sehingga memunculkan godaan untuk menjebak siapapun yang punya kuasa politik menggunakan penyalahgunaan kekuasaan. Bu Mega ingin memberi semacam early warning sebenarnya ya, bahwa proses pemilu yang sangat kompleks dan kerap kali melibatkan godaan untuk menjebak siapapun yang punya kuasa politik, terjebak pada yang disebutkan abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan. Disitulah menurut saya poin utama dari yang disampaikan oleh Bu Mega. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang kemudian dituju? Nah, itu harus dibaca konteks. Jadi tidak bisa membaca konten itu dengan melepaskan konteks. Kalau kemudian kita kilas balik pada pidato sebelumnya, misalnya dengan gaya skrip ya, kan sebelumnya kan pada saat bicara soal MK itu Bu Mega dibantu skrip dan itu sangat lebih hati-hati lagi. Itu fokus pada kasus itu. Kalau kita bicara rangkaian dari semacam pesan yang tidak bisa dilepaskan antara satu pesan dengan pesan sebelumnya, ini menjadi warning pada menurut saya pemerintahan Pak Jokowi untuk jauh lebih hati-hati memanfaatkan ragam kuasa politik yang kemudian sekarang berada dalam genggamannya. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut ada penguasa yang bertindak seperti zaman Orde Baru. Jokowi hanya merespon dengan senyuman usai mengikuti agenda gerakan tanam pohon bersama di hutan kota area Pulau Gadung, Jakarta. Ibu Mega dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Bapak. Sesaat lagi, 28 November 2023, kampanye resmi dimulai. 3 pasang Capres-Cawapres siap adu strategi jelang pemilu 2024. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi,
dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya Just Cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Temposcan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya Just Cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. IFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Roten Teufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam live. Borussia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 9.03 dini hari live di Kompas TV.
Saudara, kampanye memang baru memasuki masa awal setelah resmi dimulai 28 November lalu. Adu strategi dalam menarik simpati publik semakin gencar dilakukan oleh 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Pekan ini paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengoptimalkan kampanye sejak di hari pertama di sejumlah daerah. Sementara itu pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memutuskan untuk berkampanye pada akhir pekan ini. November 2023, masa kampanye dimulai. Calon presiden dan wakil presiden resmi melakukan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Di hari pertama, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye dari Jakarta dan Bogor. Setelah melakukan kampanye di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa siang, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Stadion Pakansari Bogor. Dalam kampanye ini, Anies mengenalkan visi misi yang diusung Amin pada warga. Setelah kampanye di Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa siang, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Stadion Pakansari Bogor. Kamis, Anies Baswedan menghadiri musyawarah besar Persatuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Anies menyebut akan membawa semangat kerukunan umat beragama ke seluruh Indonesia jika dirinya terpilih memimpin Indonesia. Anies juga menyebut keberhasilannya menjaga kerukunan umat beragama selama memimpin Jakarta akan dilanjutkan jika ia terpilih menjadi presiden. Selama kami bertugas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Lalu juga terkait dengan perayaan hari-hari besar, di mana semua diberikan kesetaraan kesempatan. Dan ini juga semangat yang kami akan bawa ke tingkat nasional, supaya kerukunan, kedamaian itu ditopang dengan adanya rasa keadilan. Sementara itu, Cawapres pasangan Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar, berkampanye di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Selain bertemu warga sekitar, Caimin juga berdialog dengan beberapa pedagang di kawasan Pecinan. Caimin yakin dengan kampanye masif dan dukungan caleg dari PKB, Jakarta bisa menjadi basis kemenangan untuk pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak mengambil waktu kampanye di hari pertama. Prabowo hadir dalam rapat di Istana Bogor untuk membahas agenda di Kementerian Pertahanan bersama Presiden terkait sistem pertahanan alutsista. Meskipun di hari pertama Prabowo tidak berkeliling, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut kampanye timnya tetap digelar. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Sabtu kemarin berkunjung ke 2 pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedatangan Capres Prabowo Subianto ke pesantren Miftahul Huda Manonjaya disambut para santri. Kunjungan Prabowo ke pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya untuk meminta doa dan dukungan Capres 2024. Prabowo Subianto juga mendatangi pondok pesantren Cipasung, Singaparna. Ya luar biasa, ya. Luar biasa. Kita lihat bagaimana keras para ustadz-ustazah melaksanakan misi pendidikan untuk menggembleng anak-anak muda kita dengan baik. Ya kita bersyukur ada kiai-kiai yang selalu peduli pendidikan. Sedangkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, juga memilih untuk bekerja di hari ketiga masa kampanye Jumat lalu. Pasangan nomor urut 2 ini memutuskan untuk berkampanye pada akhir pekan ini. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memulai kampanyenya di Indonesia Timur. Ganjar berkampanye di Merauke, Papua Selatan, yang ia sebut sebagai simbol pembangunan di daerah timur.
Ganjar menyebut sengaja membagi kampanye dengan Mahfud MD yang memulai dari Sabang untuk memprioritaskan pembangunan dari daerah. Kamis, Ganjar Pranowo hadir di Musyawarah Besar Perkumpulan Gereja Pantai Kosta Indonesia pada kampanye hari ketiga Jumat lalu. Ganjar menyebut kebebasan beribadah dan perizinan pembangunan rumah ibadah menjadi isu prioritas yang dikemukakan oleh umat Kristiani yang ia temui. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berkomitmen akan mencarikan solusi dua hal tersebut. Pertama, tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tentu ini penting menjadi catatan kita agar kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada yang mempersulit. Karena sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk beribadah. Dan orang diberikan kebebasan itu. Maka cerita rumah ibadah itu harus segera diselesaikan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam masa kampanye kali ini bernyanyi bersama musisi ibu kota Once Makel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain bernyanyi, Mahfud juga melakukan aktivitas tenis meja. Kegiatan ini dilakukan Mahfud usai menghadiri deklarasi relawan muda yang menamakan diri Sahabat Mahfud. Sementara itu, debat head-to-head antar calon wakil presiden seperti 5 tahun lalu tidak akan lagi kita jumpai di pemilu 2024 mendatang. Meski masih dilakukan 5 kali debat, namun format debat untuk calon wakil presiden berubah. Para capres tetap akan mendampingi dan mendapatkan porsi bicara di debat Pilpres nanti. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut dalam debat Cawapres, Capres tetap hadir. Begitu pula sebaliknya untuk menunjukkan kerja tim kandidat. Pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah. Presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Komisi Pemilihan Umum RI telah merilis jadwal debat Capres-Cawapres 2024. Debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. 2 kali digelar di bulan Desember 2023, 2 kali di bulan Januari 2024, dan 1 kali di bulan Februari 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saudara. Tetaplah ikuti selalu perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda undur diri, sampai jumpa pekan depan.